Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Saya Bang Cuan dari majeliscuan.com. Untuk kali ini saya akan share mengenai 4 tahapan trading saham yang nggak boleh Anda skip ya. Jadi seringkali teman-teman itu mendapatkan rekomendasi pom-pom atau watchlist dari grup-grup ya. Tapi ternyata rekomendasi pom-pom ataupun watchlist dari grup-grup itu tidak sejalan dengan harapan kita, sehingga kita berharap win tapi malah lose ya. Kenapa bisa demikian? Karena sebenarnya kita belum menjalankan 4 tahapan trading secara bertahap ataupun secara sempurna, sehingga kadang yang terjadi adalah kita telat masuk ya, terus kita telat keluar padahal harganya juga sudah jatuh ya. Maka sangat penting untuk memahami 4 tahapan trading ini sehingga kita nggak boleh skip satu pun gitu kan. Oke, tahapan yang pertama adalah melakukan screening saham ya. Screening saham ini termasuk di dalamnya adalah mendapatkan watchlist dari grup-grup Telegram ataupun dari teman ataupun dari pom-pom ataupun dari rekom-rekom yang lain gitu. Nah, jika ingin mendapatkan atau melakukan screening saham sendiri, teman-teman bisa dengan aplikasi Data Saham Indonesia. Kita melakukan screening sendiri dengan rumus-rumus tertentu gitu, dengan formula-formula tertentu. Misalnya saja teman-teman pengen melakukan screening saham apa saja yang higher high, higher low misalnya gitu. Itu bisa dilakukan oleh aplikasi Data Saham Indonesia, tentu saja dengan membuat formula-formula. Kemudian ada juga aplikasi HiQ Saham IDX gitu ya. Dia ada salah satu menunya itu adalah trading plan. Ya, dia menyediakan beberapa list saham yang cocok untuk ditradingkan hari berikutnya. Kemudian ada aplikasi Stockbit ya. Aplikasi Stockbit juga memiliki screener yang cukup baik itu. Di situ ada high volume breakout, ada bandar akumulasi dan lain-lain ya, sehingga kita bisa mendapatkan list saham apa saja atau kita bisa melakukan screening saham apa saja yang sesuai dengan harapan kita ya. Kemudian banyak juga aplikasi sekuritas yang pasti menyediakan ini top gainer, top pusher, top volume dan top frekuensi pada hari transaksi sebelumnya, sehingga kita bisa mengambil datanya. Namun ini data akan terlalu banyak, cuman namanya screener, daripada kita mengamati hampir 700 atau mungkin lebih 700 saham, lebih baik kita gunakan screener untuk memeras menjadi lebih sedikit atau memilih dan memilah menjadi jauh lebih sedikit, sehingga apa yang kita amati tidak terlalu banyak gitu ya. Tapi ini pun screening ini akan juga masih tetap banyak gitu ya, masih akan banyak sekali hasilnya gitu. Nah, termasuk bisa ditambahkan itu tadi watchlist atau rekom atau stock pick ya, atau pom-pom yang dari grup-grup saham atau orang-orang yang terkenal. Nah, setelah mendapatkan list saham atau hasil screening ini, apa yang kita lakukan adalah melakukan analisa teknikalnya gitu. Kenapa fundamental tidak dilakukan? Ya, fundamental tetap dilakukan, boleh. Jadi teman-teman bisa langsung screening juga fundamentalnya ya, yang seperti apa yang teman-teman harapkan. Kemudian teman-teman harus cocokkan dulu dengan analisa teknikal di chartnya ya. Kita gunakan candle chart ya. Kemudian ada volume untuk mempertimbangkan besaran volume transaksi. Kemudian ada moving average ya, yang sering kami gunakan atau saya gunakan tuh MA5, MA10, MA20, MA60, kadang MA200 ya. Kemudian ada MACD ya, untuk mempertimbangkan
kapan entry-nya juga, ada Bollinger Band, dan juga teman-teman yang lebih jago bisa menggunakan pattern-pattern seperti cup hand handle, head and shoulder, flag, terus double bottom dan sebagainya gitu. Tidak perlu hafal semuanya, yang penting cari yang penting-penting saja gitu. Dan lebih advance lagi bisa tambahkan dengan Fibo retracement ya, Fibonacci retracement ya, boleh ditambahkan. Dari hasil screening, kemudian hasil screening itu kita analisa secara teknikal, tentu akan mengerucut ke beberapa saham saja yang akan lebih layak kita koleksi atau lebih layak kita pantau secara lebih kuat atau lebih ketat gitu ya. Jadi screening saham sudah, kemudian kita analisa teknikal, kemudian mengerucut lagi datanya gitu. Setelah datanya mengerucut, apa yang perlu kita lakukan adalah memantau pergerakan saham ya. Memantau pergerakan saham itu bisa Anda lakukan dengan running trade ya, yang jalan terus itu, kemudian ada atau live trade ya. Kalau di grup Majelis Cuan ada sinyal ya, yang kita bagikan jam 9 sampai jam 15, jam 9 sampai jam 9.15. Jika ada tambahan-tambahan masih kita share lagi sampai jam 10 ya. Tapi menurut pengalaman sebelum-sebelumnya, saham yang berhasil masuk top gainer di sesi 1 dan sesi 2 itu sebagian besar berada di atau sudah dapat dideteksi sejak pagi ya, jam 9 sampai jam 15, 9.15. Bahkan sampai jam 9 atau maksimal sampai jam 10 itu akan ada banyak saham-saham yang bisa kita deteksi masuk dalam top gainer hari itu gitu, minimal masuk di top gainer sesi 1 gitu ya, atau sesi istirahat yang pertama, sesi 1 jam 11.30 selesainya gitu. Nah itu sudah cukup buat kita untuk mendapatkan cuan di bursa saham gitu ya. Dan jika teman-teman tradingnya relatif lebih santai atau tidak mau sepaneng dengan trading, sesi 1 saja sebenarnya sudah cukup untuk kita membuat cuan lumayan gitu ya. Apalagi kalau teman-teman yang targetnya 2% per hari, saya pikir tidak perlu transaksi dari full dari pagi sampai sore, walaupun itu tidak ada salahnya juga gitu. Dan golden moment memang ada di jam pagi ya, golden moment ada di jam pagi sama di jam menjelang penutupan, itu golden moment ya. Di tengah-tengah itu sesekali ada muncul golden moment. Selain dari sinyal, teman-teman juga bisa melakukan screening live trade ya. Kalau yang tadi ada screening end of day, kalau ini ada screening live trade, sama top gainer, top loser, top volume, top frekuensi. Jadi teman-teman melakukan cek ini. Teman-teman juga bisa lakukan cek di RTI Business ya. RTI Business itu juga ada top gainer, top loser, top volume ya. Itu cukup lumayan karena top gainernya RTI itu agak berbeda dengan top gainer yang ada di aplikasi, karena dia memuat volume dan frekuensi, sehingga yang volume tipis sama frekuensi tipis biasanya nggak masuk gitu. Kemudian setelah dapat datanya dari running trade, sinyal, screener gitu, perlu kita cek di order booknya ya. Di order booknya itu yang ada data bid, offer, volume, dan harga rata-rata serta frekuensi. Mungkin ya sebagian besar kurang lebih inilah. Yang paling penting adalah bid, volume, dan bid, offer, dan volume, sehingga kita bisa tahu berapa banyak yang ngebid, berapa banyak melakukan offer, bergerak di harga berapa itu ya untuk order booknya. Nah kita juga perlu walaupun tidak wajib ya, tapi ini akan menjadi wajib bagi teman-teman yang strateginya scalping, yaitu chart dengan time frame 5 menit gitu ya. Chart dengan time frame 5 menit. Jadi kalau kita menganalisa tadi di sebelumnya, kita gunakan chart dengan time frame 1 hari ya. Tapi kalau saat transaksi saham, selain order book, kita perlu melakukan atau mengecek chart dengan time frame 5 menit gitu, sehingga kita tahu pergerakan sahamnya. Ini juga time frame-nya 5 menit, tapi perlu kita isi juga dengan indikator-indikator yang sama dengan indikator-indikator hariannya gitu ya. Setelah
setelah mendapatkan saham dari list saham tadi, kemudian ternyata hanya ada 1-2 yang bergerak atau kita pertimbangkan untuk bisa entry, baru kita perlu lakukan strategi entry dan exitnya. Jadi jangan pernah teman-teman itu entry tapi tidak tahu cara exitnya, ya, sehingga atau tidak mempertimbangkan cara exitnya, baik profit maupun cut loss, ya, terlebih lagi cut loss, ya, cut loss atau average down, ya. Nah, teman-teman bisa lakukan misalnya beli cicil, jadi tidak harus all in, ya, tidak all in, kemudian masuk dengan beberapa papan, ya, atau beberapa tick, ya. Pilih yang bitnya paling sedikit misalnya gitu, boleh HK boleh HQ yang pertama, kemudian lanjut antri di papan-papan yang masih kosong, ya. Ada beberapa yang menyarankan 513, ada beberapa yang menyarankan di bit-bit yang relatif kosong, ya. Kemudian strategi average down ini mirip strategi entry beberapa papan, ya. Cuman strategi average down ini cenderungnya adalah umumnya strategi piramida, ya, strategi piramida di mana makin harganya makin murah kita harus semakin membeli lebih banyak. Nah, strategi average down ini ketika harga setelah kita beli HK atau HQ ternyata harga turun, ya, kemudian terpaksa kita beli lagi atau kita masuk dengan strategi average down. Kenapa lebih besar di bawah, lebih murahnya, agar average rata-ratanya itu atau rata-ratanya itu bisa mendekati rata-rata harga terendahnya. Nah, strategi average up juga kurang lebih sama dengan piramida, namun ketika teman-teman belinya di awal sudah banyak, ya, berarti makin naik harganya itu makin murah, ya, makin naik harganya makin sedikit lot yang dibelinya gitu. Ini strategi average up, terutama jika harganya ternyata naik terus, ya, bisa dilakukan strategi average up. Kalau tadi di awal belinya cicil, jualnya juga boleh cicil, ya, jadi tidak harus jualnya langsung all in, walaupun all in juga nggak apa-apa. Jual cicil terutama untuk kasus-kasus yang saham yang kita perkirakan naiknya bertahap, ya, naiknya bertahap atau naik terus gitu. Nah, cicilnya itu boleh cicil pelan-pelan, boleh cicil langsung banyak gitu, ya. Ada idiom, ada quote, ya, let the profit run. Jadi ketika teman-teman modalnya sudah ada cuan di situ, ambil saja modalnya dan biarkan profitnya berada di, atau profitnya masih ada profitnya di situ, biarin aja, mau naik turun mau minus itu adalah profit Anda, sehingga ya itulah profit Anda gitu, tinggalkan saja profitnya gitu. Atau jual lagi, ya, jual di harga kiri. Kenapa jual lagi? Karena biar nggak perlu antri gitu, kita nggak perlu antri, langsung dibuang di harga kiri gitu. Nah, ini boleh all in, boleh cicil juga strateginya ini. Atau kalau memang kita berikan harganya uptrend, ya, silahkan gunakan trailing stop, ya. Jadi itu ada 4 tahapan trading saham yang nggak boleh Anda skip, ya. Anda harus lakukan screening, ya. Anda harus melakukan analisa teknikal, Anda harus memantau pergerakan sahamnya, dan Anda harus memiliki strategi entry maupun exitnya gitu. Apa yang Anda screening belum tentu semuanya benar, ya, maka diperlukan analisa, ya. Apa yang Anda analisa juga belum tentu benar, maka kita perlu memantau pergerakan sahamnya. Apa yang Anda pantau belum tentu berjalan dengan baik, ya, maka kita perlu strategi entry dan strategi exitnya. Pikirkan risknya dulu, baru kita pikirkan rewardnya. Demikian dari saya, 4 tahapan trading saham yang nggak boleh Anda skip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.